أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada pada hari kelima. Tapi karena sudah terbenam matahari, kita memasuki hari ke-6 dari bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang penuh dengan rahmat, keberkahan, dan karunia yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok anak-anak akan kembali berkumpul dengan orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga anak-anak kita semua kembali ke rumah, tetap betul-betul menjaga kebiasaan untuk salat berjamaah, berakhlak, beradab, agar tidak kembali nanti apa-apa yang telah dibangun sebelumnya kembali dirusak. Mudah-mudahan Allah jaga ketika di rumah, ketika kembali, dan seterusnya hingga dapat menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Mari bersama kita mengawali renungan kita dengan membaca Ummul Quran. Setelah itu kita akan melanjutkan renungan kita di bawah naungan surat Yasin dimulai dari ayat 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Di antara yang membantu kita untuk dapat memahami ayat-ayat Allah, kita harus betul-betul menyadari bahwa ayat-ayat ini merupakan firman Allah yang diajarkan kepada kita semua. Bukan datang dari mulut seorang manusia, dari ilmu mereka, tapi Allah yang langsung mengajarkan kepada kita semua. Dia pencipta kita, dia memberikan kita akal, yang mengajarkan kita ilmu. Oleh karena itu tidak terdapat keraguan sedikit pun di dalamnya. Allah tidak memaksa kita untuk menerima secara semena-mena, tapi Allah mengajukan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ini keindahan Al-Quran. Pada kajian yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan akan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita melalui hewan ternak yang dihasilkan oleh ternak dari dagingnya, susunya, bahkan berbagai macam kandungan hewan ternak semuanya bermanfaat sampai pada kotorannya, tulangnya, kulitnya, semua mengandung manfaat bagi umat manusia. Allah yang menciptakan hewan ternak bagi kita, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai pemiliknya. Dan berbagai macam yang dihasilkan Allah anugerahkan buat kita. Tapi sayang, ternyata manusia bukan kembali pada Allah, malah mengangkat Tuhan-Tuhan palsu yang mereka sembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan bahwa mereka yang menyembah selain Allah bersama yang disembah semuanya kelak akan dikumpulkan, dihadirkan di hadapan Allah. Dan Allah akan memanggil mereka untuk bersaksi. Di antaranya Nabi Allah Isa. Ketika Allah berkata kepada Isa di hari kemudian nanti dalam suratul Maidah, "A anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Apa betul wahai Isa, kamu berkata kepada umatmu, jadikan aku dan ibuku sebagai sembahan selain dari Allah? Isa langsung menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik wa anta ala kulli syai'in syahid. Maha suci Engkau ya Allah, mana mungkin aku mengaturkan sesuatu kepada mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak patut bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Kalau saya pernah mengucapkan, pasti Engkau tahu ya Allah. Kau mengetahui segala-galanya mengenai aku, sedangkan aku tidak mengetahui mengenai Engkau kecuali apa yang Allah ajarkan padanya. Allah bertanya bukan tidak tahu, tapi Allah ingin Nabi Isa menjawab, membantah kebohongan-kebohongan yang dinisbatkan kepadanya. Malaikat juga akan dipanggil oleh Allah. Mereka mengatakan balkanu ya'budunal jin. Mereka enggak menyembah kami ya Allah, yang mereka sembah jin. Jadi banyak ya, penyimpangan-penyimpangan terjadi bukan karena Allah tidak menunjukkan jalan mereka, tapi mereka ngotot mengikuti kebodohan mereka, hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kitab Allah. Padahal ini merupakan pedoman hidup mereka. Nah setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulnya. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Wahai Rasulullah, jangan kamu bersedih atas ucapan mereka, ledekan mereka. Kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan mereka nyatakan. Nah setelah itu pada akhir surat Yasin Allah kembali membuktikan di hadapan kita kekuasaannya untuk menghidupkan mereka yang telah mati. Supaya kita enggak merasa kita akan mati kemudian berakhir. Kalau kita akan mati berakhir selesai.
Tapi begitu seorang dibangkitkan di hari kemudian nanti tanpa persiapan, dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Coba dulu aku hanya merupakan tanah liat yang tak berarti. Kenapa? Begitu dibangkitkan, dia harus mempertanggungjawabkan amalnya. Setelah pertanggungjawaban, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Kalau bukan ke surga, ke api neraka. Tidak ada tempat persinggahan yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjawab syubhat, pertanyaan, perumpamaan yang diajukan oleh orang-orang kafir. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Apakah manusia tidak melihat? Kami ciptakan mereka dari tetesan air sperma yang keluar dari saluran kotor, yang berbau tidak sedap. Dari tetesan air ini kami ciptakan dirinya. Jauh enggak perbedaan antara tetesan sperma dengan manusia yang sempurna dan berakal? Jauh enggak? Jauh sekali. Apa mereka tidak melihat? Tahu-tahu setelah Allah ciptakan dia, bentuk rupanya dengan begitu indah, berikan dia akal, fa idza huwa khasimun mubin. Tahu-tahu dia menjadi penentang yang nyata terhadap Allah. Lupa diri, lupa asal usulnya, menjadi penentang, pembangkang yang nyata terhadap Tuhan. Bahkan dengan sombong, wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Lalu dia memberikan perumpamaan di hadapan Allah, dia lupa asal usul dirinya. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Allah jawab dengan singkat, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Kalau kalian mau tahu siapa yang menghidupkannya, adalah yang menciptakan kalian untuk pertama kali. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha tahu tentang ciptaan. Jawabannya rasional enggak? Masa yang memulai penciptaan kalian tidak mampu untuk mengulangi kalian? Dalam akal, mana yang lebih mudah, mengulangi yang sudah ada atau menciptakan dari awal? Mengulangi. Tapi kalau bagi Allah dua-duanya sama. Karena Allah kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Tanpa terikat oleh hukum, proses, sebab dan tahapan, enggak ada sama sekali. Seperti Nabi Ibrahim ketika memanggil burung-burung yang telah tercabik-cabik datang ke hadapannya tanpa melalui proses. Kenapa? Kita terikat dengan hukum sebab, hukum kasualitas. Tapi kalau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini merupakan argumentasi Allah yang sederhana, mudah, rasional, kecuali orang yang hatinya tertutup. Dalam suratul Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya ayat 49 suratul Isra. Wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Kita lihat argumentasi Allah di sini. Dan mereka berkata dengan meledek, apakah mungkin kalau kita sudah menjadi tulang belulang, warufata, ya, yang telah hancur, apa mungkin kita akan dibangkitkan kembali? Allah berkata kepada mereka, qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah fasayunghibuna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba. Jawaban Allah, silahkan kalian berubah bentuk kalian menjadi batu atau besi atau sesuatu yang kalian pandang besar. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Mereka mengatakan fasayaquluna may yu'iduna,
Kalau gitu siapa yang akan mengembalikan kami kepada keadaan kami? Dijawab oleh Allah, qulil ladzi fatarakum awwala marrah, yang akan mengembalikan kalian yang pertama kali menciptakan kalian. Maklum mereka orang yang tidak berakal berilmu, bukan meresapi, fasayunghibuna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu, mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka sambil berkata, kapan bakal terjadi? Allah jawab dengan rasional, tanpa sama sekali mencerca mereka. Qul asa an yakuna qariba. Katakan, hal tersebut tidak lama lagi. Kita harus tahu hitungan waktu ya, dalam kehidupan kita di bumi itu tidak sama dengan apa? Dengan hitungan hari di luar bumi kita. Oleh karena itu Einstein jauh-jauh hari ya, menjelaskan mengenai relativitas waktu. Nanti mungkin antum di SMA ya belajar fisika, antum bakal temukan apa yang dibicarakan oleh Einstein. Kalau seorang menggunakan kendaraan kecepatan cahaya meninggalkan bumi, maka orang yang dalam pesawat berbeda dengan orang yang di bumi. Waktu di bumi lebih cepat, sedangkan yang meninggalkan bumi dengan kecepatan cahaya dia melambat. Oleh karena itu Allah sebutkan perjalanan malaikat yang naik kembali ke sisi Allah setelah menjalankan tugasnya, 1 hari yang ditempuh oleh malaikat sama dengan 50.000 tahun dalam hitungan kita. Ada lagi yang Allah sebutkan 1 harinya sama dengan 1.000 tahun karena jarak berbeda-beda. Jadi orang yang di bumi sudah 50.000 tahun, padahal yang mereka tempuh hanya 1 hari. Kalau tidak, bagaimana alam raya yang luas ini malaikat dapat berpindah-pindah menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah waktunya kita akan bicarakan masalah ini secara panjang lebar pada ayat yang berhubungan. Jadi Allah bilang, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, mereka lihat jauh, di mata kami dekat. Oleh karena itu orang yang dikuburkan begitu dibangkitkan seolah-olah bangun dari tidur. Waktu mereka dibangkitkan di hari akhirat ditanya berapa hari kalian tinggal, mereka mengatakan cuma sehari atau setengah hari. Jadi terjadi perbedaan waktu di sini dan di tempat lain. Maka Allah katakan 1 hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1.000 tahun dalam hitungan kalian. Jadi jangan kita anggap hidup kita ini apa? Panjang. Padahal kita baru kemarin remaja. Sekarang saya sudah berada di akhir umur. Padahal kita merasa baru kemarin. Saya pulang 86 dari Mesir. Sekarang kita merasa cucu kita sudah besar-besar hadirin sekalian. Berarti apa? Yang tertinggal dari waktu kita semakin singkat dan pendek. Mudah-mudahan berisikan amal soleh, taubat dan ampunan dari Allah. Jadi Allah mengatakan, ketika mereka menggeleng-gelengkan kepala sambil mengatakan kapan, mereka ukur Allah sama dengan kemampuan mereka. Qul asa an yakuna qariba yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithtum illa qalila. Ketika Allah memanggil kalian, begitu dipanggil oleh Allah, langsung pusara-pusara akan berhamburan, orang bangkit satu persatu dan bergegas-gegas menuju Allah. Dan kalian merasa dulu tinggal di dunia singkat dan pendek. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa sa'atan min nahar, seolah-olah cuma waktu singkat di waktu siang. Jadi jangan kita membuang-buang waktu kita, apalagi kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang akan membuat lembaran amal kita hitam, legam dan mendatangkan kerugian buat kita. Antum merupakan khalifah-khalifah yang dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, persiapkan diri dengan bekal yang sebaik-baiknya, terutama sekali iman, takwa dan ilmu, dan insya Allah di masa akan datang, tidak lama lagi antum bakal menjadi pemuka-pemuka di atas muka bumi, menggantikan mereka-mereka para koruptor, orang-orang juga yang diberikan kekayaan yang lupa kepada Allah. Mudah-mudahan antum menjadi pejabat-pejabat yang mulia, menjadi orang-orang yang saleh. Jadi kita lihat ya,
Bagaimana Allah gambarkan mengenai kehidupan dunia tadi, bukti-bukti kekuasaan Allah tentang kebangkitan. Lalu sebagai penutup, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ini buat kita semua. Katakan pada hamba-hambaku, pesan dari Allah. Hendaknya dalam berbicara memilih kata-kata yang terbaik, yang tidak menyakiti orang, yang tidak mencerca orang, yang tidak menjatuhkan orang. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan berusaha mengadu domba di antara manusia melalui kata-kata yang salah, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Yang tadinya suami istri rukun, gara-gara ucapan mereka pecah. Sahabat yang dekat gara-gara salah ngomong, terjadi fitnah dan keributan. Jadi wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kan lil insani aduwwan mubina. Karena syaitan memang telah menempatkan dirinya sebagai musuh yang nyata bagi umat manusia. Nah, setelah itu Allah menerangkan kepada kita ya, dua hal yang nampak berlawanan tapi bagi Allah begitu mudah. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Lalu Allah berikan contoh hal yang kelihatannya menurut pandangan mata kita mustahil. Allah yang menjadikan bagi kalian dari pohon-pohon yang hijau api. Allah menyalakan api dari pohon-pohon yang hijau. Orang sekarang mungkin tidak memahami hal ini. Orang-orang zaman dulu kalau ingin menyalakan api, apa yang mereka lakukan? Enggak ada korek api. Ya. Mereka membuat lubang, mereka tahu daun-daun kering. Ya. Setelah itu mereka masukkan apa? Masukkan kayu ya, ke dalam lubang yang sudah disiapkan, kayu juga isinya, lalu mereka gosok-gosok. Begitu mereka gosok, keluar percikan api, menyala. Dulu orang-orang di perjalanan di hutan di mana tempat melakukan hal seperti ini. Orang-orang Arab dulu, mereka kalau ingin menyalakan api, pada daunnya pohon hijau. Pohon hijau, ya. Ketika mereka gosok melalui gesekan, subhanallah, hubungan antara negatif dan positif ada pada segala sesuatu, termasuk diantaranya awan yang positif negatif dikawinkan oleh Allah, keluar petir, kemudian keluar apa? Hujan di tengah-tengahnya. Begitu juga orang dulu menyalakan api melalui batang yang hijau ya, ketika mereka gosok dengan batang ada daun-daun kering yang siap untuk menerima api. Kalau kita lihat kan apa? Ini kelihatannya kayak jauh sekali dari batang yang hijau keluar percikan api. Begitu juga kehidupan datang dari kematian dengan Allah Subhanahu wa taala, betapa mudahnya. Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Sebelumnya apa? Betul. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Apakah ya, yang kuasa menciptakan langit dan bumi tidak kuasa untuk menciptakan orang-orang seperti mereka, menghidupkan kembali, padahal penciptaan langit bumi jauh lebih dahsyat. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apa kalian beranggapan lebih dahsyat dalam ciptaan dibandingkan langit yang dibangun oleh Allah? Yang menguasai kehidupan, kuasa memberikan kehidupan kepada siapa saja, kuasa juga merampas kehidupan tersebut pada waktu yang dikehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya bila dia menghendaki sesuatu, cukup dengan mengatakan kun fayakun, dia akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa pada Allah, jangan ragu. Bagi Allah untuk membuka yang tertutup, mengadakan yang tidak ada, mudah sekali. Sebagaimana Allah alirkan Zam-Zam,
sebagai pelajaran buat kita di tanah yang tandus, kering, kerontang, hujan mungkin turun cuma sekali dua kali. Tapi kenapa airnya ya, yang dibawa oleh jamaah haji ke hotelnya, ke negaranya masing-masing, mereka juga sepanjang waktu minum air tersebut tidak pernah mengeluhkan kekeringan. Sedangkan kita kalau sebulan 2 bulan tidak turun hujan, langsung sumur kering. Dulu suatu saya pertama kali pindah di sini, kalau orang bikin sumur, subhanallah apa? Begitu musim hujan, itu sumur luber airnya mengalir. Bening, airnya mengalir terus. Tapi subhanallah, sekarang karena sudah banyak orang ya, juga hujan juga mungkin resapannya kurang, kita saksikan kadar air begitu sebulan nggak turun, langsung turun ke bawah. Jauh sampai 12-13 meter. Nah, air Zam-Zam coba lihat. Yang mengangkutkan jamaah haji berapa jumlahnya? Paling enggak mereka angkut 5 liter ke negara masing-masing yang mereka minum. Tapi subhanallah, air tersebut mengalir. Kenapa? Itulah merupakan mata air keimanan dan kepasrahan kepada Allah yang tidak akan pernah kering. Maka di saat kita punya hajat, punya kebutuhan, jangan pernah ragu minta kepada Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Nah, dari mulai sekarang anak-anak biasakan dalam segala hal minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengendalikan segala sesuatu dengan mudah, menganugerahkan apa yang kita inginkan. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maha suci Allah. Selain Allah tidak akan mampu. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maha suci Allah yang dalam genggaman tangannya malakut, bukan hanya muluk. Malakutu kulli syai', menggambarkan segala sesuatu.